Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tentang topik kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, Rasul Paulus membandingkan akan kemuliaan yang diterima oleh pelayan-pelayan perjanjian lama yang diwakili oleh Musa yang menerima akan hukum Taurat dan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan perjanjian baru yang menerima akan roh yang memberi hidup itu. Nah saudara, di dalam narasi 2 Korintus pasal 3 yang panjang lebar ini, saudara akan menemukan betapa mencoloknya, betapa bertolak belakangnya akan pelayanan perjanjian lama dan pelayanan perjanjian baru. Pelayanan dari Musa yang menerima hukum Taurat dan kemuliaan yang menyertainya, dan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan perjanjian baru, umat Tuhan perjanjian baru yang menerima akan roh yang memberi hidup itu. Nah saudara, saya akan mulai dengan ayat 6 ya, saya bacakan. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi perjanjian baru ya, Paulus mengatakan bahwa kami ini disanggupkan untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Paulus dengan tegas katakan bahwa hukum Taurat, hukum yang tertulis itu isinya penghukuman yang membawa pada kematian. Jadi kalau hukum Taurat itu kan isinya peraturan. Kalau engkau tidak melakukan atau tidak menggenapi, menuruti dan menggenapi akan aturan hukum itu, kamu akan mati. Jadi hukum ini memimpin pada kematian. Karena tidak seorang pun dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Itu kata firman Tuhan. Nah, sementara perjanjian baru dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus segala dosa dari umatnya yang percaya pada Dia melalui korbannya di atas kayu salib dan roh yang Dia berikan itu, maka perbedaannya mencolok sekali saudaraku ya. Roh itu menghidupkan. Kalau hukum yang tertulis itu mematikan, maka roh itu menghidupkan. Ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu ya, 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Diakui dalam sejarah bahwa Musa yang menerima akan hukum Allah itu penuh dengan kemuliaan, saudaraku. Dikatakan sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang ketika dia menerima akan hukum yang tertulis itu. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudara, kita ini belajar ya, betapa mulianya pelayanan perjanjian baru ini, saudaraku, yang disebut dengan istilah pelayanan roh. Pelayanan yang dipimpin oleh roh. Bukan dipimpin oleh hukum yang tertulis. Kemudian ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, ya kan, kemuliaan dari wajah Musa yang cemerlang, yang mana umat Israel itu tidak berani menatapnya sampai Musa harus menutup dengan selubung, meskipun kemudian pudar, dikatakan begitu ya. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada pembenaran, yang perjanjian baru di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Ini memimpin kepada pembenaran. Kalau di sini pada penghukuman, di sini pada pembenaran. Kemudian ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, dulu kan dianggap mulia oleh orang Israel ya, itu hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat itu dianggap mulia sekali. Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini,
sama sekali tidak mempunyai arti, nggak bisa dibandingkan. Jadi ojo dibanding-bandingki, saudaraku ya, antara yang lama dan yang baru ini. Kemudian ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, jadi yang pada waktu Musa menerima akan hukum Tuhan itu, yaitu hukum Taurat itu, disertai dengan kemuliaan yang sampai tercermin dari wajah Musa yang bercahaya itu, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu. Saudara, bedanya apa? Yang ini pudar, yang ini tidak pudar. Jadi yang ini turun begini, yang ini tidak pudar. Bahkan nanti semakin hari semakin bercahaya. Beda ya, bertolak belakang ya. Nah, jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kemudian ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Itulah iman dari Paulus. Tidak seperti Musa, Paulus membandingkan akan suasana rohani dari umat perjanjian baru dengan suasana perjanjian lama yang diterima oleh Musa. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya diselubungi. Ya, kemarin kita di ibadah raya Bu Tutik menyelubungi muka gitu ya. Ini mukanya diselubungi supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya, memudarnya cahaya yang sementara itu, kan itu hanya sementara. Ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini bicara tentang orang Yahudi yang tetap terselubung. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, kasih karunia Tuhan saja. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Itu pewahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus tentang orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang ayat 16, ini kita masuk ke inti dari berita Suara Gembala kali ini. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, saudaraku, berbalik kepada Tuhan, hati berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Terbuka, saudara, selubung itu terbuka. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sudah nggak nutup-nutupi, tapi terbuka. Ayat 18, ini hasilnya, saudaraku. Dan ini ayat terakhir ya, di pasal 3 ini. Ini adalah sasaran kita, target kita menjadi anak-anak Tuhan itu sebetulnya tujuan akhirnya apa? Di sini dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara saya yang sudah menerima karunia sulung roh, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, oleh penebusannya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dalam kemuliaan yang semakin besar itu ada terjemahan from glory to glory. Jadi kemuliaan itu juga progresif, semakin naik. Jadi kemuliaan Tuhan yang dicerminkan atau dipancarkan oleh umat perjanjian baru yang tidak lagi berselubung mukanya, itu datangnya dari roh Tuhan, itu akan membuat kita terus-menerus diubahkan dari hari ke hari dengan kemuliaan yang semakin bertambah-tambah. Nah, saudaraku,
dalam versi New Living Translation, saya ulangi lagi saudaraku ya, dikatakan New Living Translation. Ini terjemahan bebas, tapi di sini ada bantuan untuk membuat kita menjadi lebih jelas. So all of us who have had that veil removed. Jadi kita semua yang selubungnya itu sudah di-remove, sudah dibuka, sudah disingkapkan, can see, dapat melihat, and reflect the glory of the Lord. Jadi ini dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan bukan hanya melihat kemuliaan Tuhan, tapi kita merefleksikan kemuliaan itu. Jadi seperti Musa, saudaraku, ketika dia menerima akan hukum Taurat itu, dia berjumpa dengan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu terpancar, tapi pudar. Karena itu hukum yang membawa pada penghukuman, pada kematian. Di sini, roh yang memberi hidup, yang akan membawa pada kehidupan dan pembenaran, itu kebalikannya, saudaraku. Kita yang sudah dibuka selubung tersebut, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan yang kita lihat itu akan mantul, akan merefleksi, akan tercermin dari hidup kita. Dari wajah kita seperti gambarannya Musa tadi bercahaya gitu, tapi memudar. Di sini semakin hari semakin terang, semakin hari semakin mulia. Refleksi yang terpancar dari orang-orang yang melihat Tuhan. Remove, ya, that had who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, ya ini penjelasannya, dan Tuhan yang adalah Roh, makes us more and more like Him. Kita akan dibuat pancaran itu makin mirip, makin serupa dengan Dia, dengan Yesus, as we are changed into His glorious image. Ya, jadi sementara kita ini diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Kemuliaan dari gambar Putra Allah itu. Kira-kira penjelasannya seperti itu, saudaraku. Perbedaan antara Musa dengan apa yang dialami oleh Paulus. Perjanjian baru, ini perjanjian lama, saudara. Nah, poinnya apa? Ya, ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi pertobatan. Ada pertobatan, maka the veil atau selubung itu di-remove, dibuka. Mata kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu akan terrefleksi, dan refleksi itu makin hari makin terang, makin serupa dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai sempurna ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua. Ini maunya Tuhan, saudara. Bagaimana dengan respon kita? Mari kita menyongsong akan hari-hari di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saudaraku, Minggu sore kita rindu jadikan ibadah di mana kita ini lapar dan haus akan kemuliaan Tuhan dinyatakan, tetapi kita juga lapar dan haus akan pertobatan. Sebab setiap pertobatan akan membuka selubung. Dan hanya dengan tersingkapnya selubung, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah datang, kita nggak bisa lihat. Lah percuma, saudaraku. Ya kan, karena tertutup. Tapi kemuliaan Allah itu datang, selubung itu dibuka, kita melihat, maka kita pun akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan ini tidak pudar. Kalau Musa pudar, maka ini makin lama makin bercahaya hingga rembang tengah hari.
Demikian penjelasan dari 2 Korintus pasal 3 ini. Tuhan Yesus memberkati.